Diksi. Jadi tidak semua kata yang ada pada puisi itu, kalau dilihat dari pengertian diksi, itu diksi. Karena diksi itu proses. Nah, ini yang perlu dipahami. Diksi itu proses. Artinya kita mengetahui ada alternatif kata yang harus dipakai oleh penyair. Berarti kata yang kita jumpai, kita kategorikan diksi itu, kita akan menjumpai namanya sinonim kata. Sinonim kata. Karena ada kata yang artinya secara denotatif, secara kamus sama, tapi sebetulnya pada tingkat rasa dia berbeda. Paham yang saya maksudkan? Contohnya kita menggunakan kata ganti orang pertama. Kata aku dan saya. Kalau orang mengatakan kata aku, mengatakan diri dia aku, dengan saya, itu secara emosional jauh lebih tinggi kata aku. Egonya jauh lebih tinggi kata aku. Malah kalau arti kamu sama, kata ganti orang pertama. Mari kita lihat kegunaan kata itu. Kalau kita masukkan ke dalam teks, kata saja aku, Khairul Anwar itu. Coba digantikan kata saya. Saya kalau sampai waktu saya mau, tak seorang akan merayu, tidak juga kau. Tidak juga kamu. Kan terasa lembut puisinya itu. Terasa egonya itu tidak dapat. Berarti menurut kita bagaimana Khairul Anwar membangun makna itu dengan memilih diksi kata aku sebagai bentuk memunculkan egoisnya si Khairul itu, atau si aku itu, atau orang yang pertama itu. Egois itu tidak sama dengan kesombongan ya. Kesombongan itu orang kita lihat saja Khairul yang lain, dia menggunakan kata ganti kata beta. Beta Pati Rajawane pada surat buat Dinta Mela. Dia menggunakan kata beta. Nah, malah kalau kita lihat, kalau Anda pernah ke Ambon sana, biasa orang lihat beta. Orang tuh memanggil diri itu bukan aku tapi beta. Itu sampai orang Ambon. Tapi bagi orang di luar Ambon itu terasa kesombongannya gitu. Sama juga kalau kita mendengar orang Palembang berbahasa. Bapak, kamu mau kemana? Kan kasar menurut kita nih. Tapi bagi orang Palembang tidak. Dia ke pimpinannya misalnya, habis ini kamu kemana lagi? Nah kalau kita harapan tuh nilainya E. Tapi orang Palembang tidak. Karena tradisinya biasa digunakan kata itu. Sapaan itu pilihan kata seperti itu. Jadi kembali ke diksi tadi, kita akan melihat kata-kata yang ada, yang dipakainya, lalu kita mencari kata-kata itu punya sinonim atau tidak. Baru kita bisa bicarakan tentang diksi. Bisa jadi pilihan penyair itu tidak tepat. Ya. Karena begini, memilih kata itu bisa jadi dia berfungsi ganda. Jadi seperti yang saya katakan dalam pragmatik, kita bicara teks dalam konteks apa, maknanya akan berbeda. Ya, maknanya akan berbeda. Dan reaksi yang didapat itu akan berbeda. Itu kalau bicara pragmatik. Teks dengan konteks. Teksnya bisa sama, tapi konteksnya dalam konteks apa? Bisa jadi kita mendapatkan reaksi yang berbeda. Nah, itu bicara tentang diksi. Cuma selama ini barangkali Anda juga pernah belajar tentang diksi di SMA, orang tidak melihat fungsi diksi itu pada jabatan kata.
Nah, sekarang mari kita apresiasi diksi itu dalam kedudukannya sebagai subjek kah, sebagai predikat kah, sebagai objek kah, sebagai keterangan kah. Jadi Anda bisa melihat nanti dalam kajian Anda, misalnya Anda melihat diksi itu, diksi yang mana yang suka yang apa pilihan yang selalu terjadi itu dalam proses diksi itu pada jabatan kata apa? Tadi kan dah subjek ya. Aku tadi kan aku, saya kan dah itu. Sama saya katakan tadi. Sinonimnya pasar itu apa? Tadi kan ada katakan tadi. Pekan. Tapi ada yang katakan nanti bahasanya lebih tua dari pekan itu apa? Bandar. Bandar itu tapi karena gini orientasinya pasar pada masa itu sama dengan pasar itu selalu dekat dengan pelabuhan. Itu bandar itu bisa dikatakan artinya pelabuhan, dermaga, pelabuhan, tempat berlabuhnya gitu. Jadi, nah orang akan cari sinonimnya. Kok dikatakan dipakai kata pekan gitu. Coba pekan baru diganti dengan pasar baru. Tapi pekan itu asal katanya bukan pekan, pakan. Jadi bahasa aslinya, bahasa daerahnya pakan. Sama dengan daerah tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal itu sebetulnya perhentian Marpuyan. Tapi orang tak bulu, orang kapal kiri mengatakan perhentian itu Pontian. Nah, akhir-akhirnya jadi pantai apa? Di mana tinggal? Di Pantai Marpoyan, pantai. Malah tidak, Pantai Raja. Malah bukan Pantai Raja, perhentian Raja. Pontian Raja. Jadi itu sejarahnya dari, ada sejarahnya dari Raja si Gunung Sailan mau ke Istana Siak menghadap Raja Siak. Nah dia naik kuda berhentilah di sana. Nah, jadi kalau Anda lihat nanti ada Pantai Raja, sebetulnya bukan Pantai Raja, perhentian Raja. Gitu. Nah itu yang kita lihat proses diksi tadi. Karena dalam bahasa kita tahu ada makna meluas, ada makna menyempit. Kadang orang melihat situasinya. Teks itu dilihat orang di situasinya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang tema tadi Pak. Jadi kan tema itu berdasarkan tren pada masa. Berarti kami bisa membahas tema ini menggunakan teori mimetik. Nah, dalam teori mimetik itu begitu. Keyakinan pemahaman teori mimetik itu begitu. Tema itu sastra itu merekam masanya masyarakat itu. Jadi otomatis tema itu tema yang tren pada masa itu. Kecenderungannya ya. Tapi ada juga orang yang tidak ikut-ikutan gitu. Karena ada orang yang kata orang melawan arus terkadang bisa berhasil. Tiba-tiba orang trennya itu dia tidak ikut dalam tren itu gitu. Paham? Contohnya sekarang nih, kalau orang mau dagang, trennya orang buat minuman sekarang apa lagi trennya? Hah? TS. Ya, dimulai dari teh Thailand, teh tea. Ya kan? Teh Thailand kan teh tea. Lalu muncullah di Indonesia mencoba lagi ada TS. Ya kan? Lagi tren sekarang nih TS. Nah, orang berlomba-lomba dan orang tahu bahwa mahasiswa itu malas kerja. Malah kalau dihitung-hitung kita beli TS katakan teh itu 3.000. Kalau kita buat di rumah bisa dapat 5-6 gelas 3.000 itu. Ya kan? Katakanlah kita belilah nih es kristal yang dijual di kedai-kedai. Sebungkus berapa? 2.000. Sebungkus itu bisa 1 cerek. Iya kan?
bisa satu cerek itu bisa 5 orang, satu kosan. Nah, tapi kan kita mau jalan pintas gitu, kita mau jalan pintas. Jadi sama juga, saya orang suka hitungan dagang seperti saya katakan pada Anda. Saya pernah membuka Ampera, saya tanyakan ke orang ayam, kalau saya membuka Ampera, saya mau beli ayam yang ukuran berapa, saya katakan. Dia bilang, Pak, ukuran 2 kilo aja. Nah, ukuran 2 kilo sekarang ayam tuh 22.000 sekilo. Berarti kalau 2 kilo kan cuma 44.000. 44.000 dipotong jadi 20. Hanya 2.000 lebih kan? Satu potong 2.000 lebih. Lah kalau kita jual nasi harga 5.000 kan masih untung. Ya kan? Nah, kita beli harga paling murah 8.000 sekarang. 8.000 sekarang gitu. Jadi itu kembali ke persoalan tadi, tema tadi cenderung karena itu orang melihat angkatan itu terjadi karena itu. Habib Hasyim buat angkatan karena pada satu masa ada peristiwa yang membuat orang bertema-tema dengan itu. Contoh, ya, memang Rosihan Anwar dengan Habib Hasyim terkadang bertentangan. Anda melihat jenis angkatan yang dibuat oleh Habib Hasyim belum tahu diterima oleh Rosihan Anwar. Di Rosihan Anwar bahasa Jepang tidak ada, karena menurut Rosihan Anwar terlalu singkat. Tapi Habib Hasyim tidak kalah siasatnya. Dia kumpulkan semua karya masa Jepang itu, meskipun 3,5 tahun. Jadi dia buatlah, diproklamirkannya namanya ada angkatan masa Jepang. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan kalau berkaitan dengan tema tadi, ada orang mengatakan buat trennya itu membuat dekadenya karena tema satu masa itu pas lagi. Contohnya nih, Anda baca nanti ada angkatan 66, 2 buku kumpulan cerpen dan puisi, 2 buku 2 jilid, ya, judulnya angkatan 66. Itu juga Habib Hasyim yang mengumpulkan. Nah, dari sana kita bisa melihat kecenderungan orang itu. Contohnya, kalau kita mau lihat ciri-ciri khasnya, diksinya kalimatnya pendek-pendek, lalu sarkasme, dominan gayanya sarkasme, dan sebagainya gitu. Karena memang masanya trennya seperti itu. Ya, trennya seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya, Anda mau baca karya-karya zaman reformasi, zaman global sekarang. Sekarang kenapa karya sastra itu terasa tidak indah? Orang lebih mementingkan cerita daripada bahasa pengantar cerita. Kalau dulu waktu kami kuliah, jelas batasannya, mana karya sastra, mana karya pop. Kalau sekarang tidak. Skripsi mahasiswa pun, misalnya, apakah karya Trilly itu karya sastra atau tidak? Kan banyak berjampah tuh karya Trilly pembahasan. Tapi apakah itu karya sastra atau tidak? Karena trennya orang udah pada fokusnya pada cerita, bukan pada cara bagaimana mengatakan cerita. Sastra banyak hal-hal yang dipertimbangkan karya sastra dengan karya pop. Kalau Anda baca di buku sejumlah masalah sastra, orang membandingkan karya sastra dengan karya pop. Baca buku, ada kumpulan esai namanya Sejumlah Masalah Sastra. Ya, editornya Panusu NST. Terbitan Sinar Harapan. Panusu NST mengumpulkan artikel-artikel dari kritikus. Nah, di situ salah satu kita bisa baca bahwa sastra tidak memantangkan bicara seks. Tapi bagaimana cara membicarakan tentang seks? Raja Ali Haji bicara tentang seks. Cuman dia bukan mengeksploitasi seks. Karena itu tahun 80-an ada 2 penulis terkenal, itu sastrawan tidak menganggap